Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Klungkung, Bali. Halo Klungkung. Nah, seperti biasanya Santi akan merekomendasikan tempat melukat yang ada di Bali. Sekarang Santi berada di Pura Tirta Tadah Uwo, Klungkung, Bali. Seperti itu. Mungkin teman-teman penasaran, Kak Santi, di Pura Tirta Tadah Uwo itu jenis tirtanya apa saja sih? Kak Santi, sejarahnya bagaimana sih? Terus penasaran nih sama tempatnya seperti itu. Nanti bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Brahma Vishnu Maheshwara, Kaulah kekuatan dunia. Biarkanlah kau di hatiku agar bahagia hidupku. Semua yang ku ucap, yang ku dengar, yang ku buat dari dosa, bimbinglah kami
Nah, sekarang Santi mau mengajak teman-teman untuk mengeksplor yang ada di Pura Tirta Dadah Uwo ini, khususnya untuk di sekitarnya. Ini ada apa saja sih, Kak? Nah, selain untuk tempat melukat, tempat persembahyangan, kita nanti bisa ke air terjun yang ada di sekitar untuk Pura Tirta Dadah Uwo ini. Ya, selain itu ada sungai. Nah, mungkin kalau di Bali ini nyebutnya sungai itu tukat ya, tukat. Terus nanti ada jembatannya, terus nanti ada air terjunnya. Nanti nggak hanya itu, nanti kita bisa mengupas untuk dari sisi niskalenya atau dari sisi misterinya. Tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Mari kita telusuri. Nah, saat ini Santi berada di jembatan ya. Jadi jembatannya ini unik guys. Jadi untuk sebelah sini ini udah kelungkung ya. Terus sebelah sini ini udah Bangli. Jadi ini sebagai pembatas ya kan. Santi di antara kelungkung dan Bangli seperti itu kan. Nah, ini namanya untuk jembatannya adalah jembatan Giri Melangit. Karena di bawahnya ini tukatnya namanya tukat melangit seperti itu kan, atau sungai lah buat teman-teman mungkin yang nggak tahu tukat itu apa sih Kak Santi, namanya sungai seperti itu kan. Nah kalau mungkin kalau kita di bahasa Jakarta atau bahasa anak Bekasi atau Bogor, ini air terjun itu kita namakan kayak curug gitu loh, kayak curug. Coba kalau di sini air terjun ya, jadi air terjun. Jadi kalau buat teman-teman ingin melihat air terjun sekaligus sembahyang, sekaligus melukat, Santi sangat rekomendasikan untuk teman-teman datang di Pura Tirta Dadah Uwo, tepatnya di Kelungkung. Ini udah Bangli nih, tangannya Santi ini udah di Bangli nih. Nah, sekarang Santi di Kelungkung, ya kan? Luar biasa kan? Jadi buat teman-teman kalau kita ke Bali ya, kita harus menikmati perjalanan spiritual, yaitu kita nangkil-nangkil seperti itu kan. Mari kita ikuti Santi Dharma Chandra.
Nah, untuk di sini Santi mau menjelaskan untuk ceritanya untuk tempat-tempatnya itu apa saja sih. Nah, di sini kalau Santi menyebutkan bahwasanya ini ada Pancatirta ya. Sebenarnya kalau di sini memang ada 9 tirta untuk sumber mata airnya. Namun untuk di sini kita ada 5 tempat. Nah, kalau untuk di bahasa Bali 5 itu kan artinya panca. Jadi di sini untuk Pancatirtanya yang 4-nya dibawa untuk catur tirtanya nanti kita bisa shoot untuk videonya. Nah, untuk cerita di sini ya kita lanjut bahwasanya yang pertama ini kalau melihat ini dari sebelah kanan dulu ya, sebelah kanan dulu. Yang pertama adalah Tirta Kamandalu. Nah, untuk sebelah sini ini Tirta Kamandalu ya. Jadi teman-teman kalau yang melihat di sini usahakan kita dari sebelah kanan dulu. Nah, untuk selanjutnya ini ada Tirta Mahamerta ya. Untuk Tirta Mahamerta. Terus untuk selanjutnya adalah Tirta untuk yang nomor 3. Nah, kalau untuk yang nomor 3 bisa kita lihat Tirta Amerta Sanjiwani. Ini urutannya ya. Untuk yang pertama Tirta Kamandalu, Tirta Mahamerta, terus Tirta Amerta Sanjiwani ya. Terus untuk di sini adalah Tirta Mahapawitra ya. Untuk di sini terus untuk selanjutnya ini adalah Tirta Kundalini ya. Jadi untuk di sini. Jadi untuk yang Santi pelajari di sini kita ulangi lagi biar teman-teman untuk mengerti. Nanti spesifiknya nanti Santi bisa jelaskan ya untuk di bagian-bagiannya ada hubungannya nggak sih Kak dengan Dewata Naga nanti bisa Santi jelaskan. Nah, yang pertama buat teman-teman ini Tirta Kamandalu ya. Terus untuk yang kedua adalah Tirta Mahamerta. Terus selanjutnya lagi ini Tirta Amerta Sanjiwani. Terus untuk yang keempat adalah Tirta untuk Pawitra, terus selanjutnya adalah Tirta Kundalini seperti itu. Nanti kalau untuk di catur tirtanya ada apa saja, nanti kita bisa cek untuk di bawah. Terus stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Sri Ambawantu Sukam Bawantu Purnambawantu Ksama Sampurna Ya Nama Swaha Yang Widi Semoga hamba selalu bahagia, tentram
mengupas nih jenis tirtanya yang di atas untuk yang pancatirtanya. Sekarang Santi turun ke bawah untuk melihat untuk pancatirtanya yang ada di sini. Jadi kalau melukatnya di sini nanti yang pertama di sini dulu ya. Jadi yang pertama ini adalah tirta Sudemala. Nah ini untuk tirta Sudemalanya di sini. Terus untuk yang selanjutnya adalah tirta Amartakala ya. Nah untuk selanjutnya di sini adalah tirta Mahning. Mahning untuk di sini, terus untuk di sini adalah Tirta Sumya Amarta. Nah ini kenapa sih kok digembok ini ya? Ini khusus untuk fitrayatnya. Jadi kalau untuk ngaben, lunas Tirta pengentas nanti bisa di sini seperti itu kan. Jadi luar biasa ya di Bali ini. Terima kasih. Nanti teman-teman kalau mau melukat, rekomendasi pengen melukat di Kelungkung nih, ini rekomendasi Santi yang ada di Pura Tirta Tadah Uwo Kelungkung Bali. Tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Om Swastiastu, Om Awigena-Mastu Namo Sidem Astungkara. Saat ini Santi berada di Kelungkung, Bali, ya kan, untuk bagaimana kita mengeksplor, mengenalkan ke publik tentang healing spiritual, salah satunya yaitu melukat, agar tempat-tempat spiritual ini lebih dikenal publik dan masyarakat, dan bisa menjadi rekomendasi bagaimana setiap manusia, setiap umat atau masyarakat bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Ida Sang Yang Widi Wase. Nah sekarang Santi berada di tempat melukat, yaitu di Pura Tirta Tadah Uwo ya. Ini tepatnya di Banjar Umanyar, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Sebelumnya terima kasih buat undangannya dari Pak Wayan dan Aji sudah memberitahu Santi untuk mengundang untuk bisa mengenalkan Pura Tirta Tadah Uwo ini kepada masyarakat seperti itu. Nah, di sini Santi juga banyak belajar bagaimana kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat sedharma, kita sebagai buana alit, ya kan, untuk menselaraskan, untuk menyeimbangkan energi kepada buana agung semesta ini agar kita selalu terjaga kesucian dan kebersihan diri. Salah satunya dengan melukat seperti ini. Nah, ini mungkin Santi mau mengupas sejarah tentang Pura Tadah Uwo ini ya. Ini baru pertama kali Santi untuk ke tempat ini. Dan Astungkara tempatnya luar biasa banget, positive vibes energinya ya, dan banyak hal kekuatan-kekuatan energi yang bisa kita serap ke dalam diri kita seperti itu kan. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan zaman dahulu ya, di Kelungkung itu ada kerajaan besar ya, ada kerajaan besar yang memang di sini adalah sebagai yang Santi rasakan, Santi lihat itu mungkin ini dulunya payogan tempat untuk pertapaan, bagaimana kalau orang Bali itu bilangnya kayak meminta anugerah atau puisi untuk kebaikan untuk umat atau masyarakat atau rakyat waktu itu di Kelungkung, terutama di Kelungkung Bali seperti itu kan. Nah, peran-peran beliau ini untuk memberikan hal kebaikan, energi yang positif. Makanya dibangun untuk tempat pelukatan yang dirawat oleh masyarakat yang ada di sini agar tetap terjaga nilai-nilai esensinya seperti itu kan. Nah, kalau apa sih Kak, kenapa kok dinamakan Pura Tirta Tadah Uwo seperti itu kan? Itu artinya apa seperti itu kan? Nah, kalau untuk Pura Tirta Tadah Uwo sendiri kita mengambil yang pertama adalah tadah ya. Tadah itu yang kita pelajari adalah sebuah arti untuk melebur ya, melebur, membersihkan diri manusia sebagai buana alit agar kita bisa menyeimbangkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu kan. Nah, untuk Uwo sendiri adalah mungkin bisa juga diartikan seperti hal-hal yang kurang baik lah dalam diri manusia atau male, atau mungkin bisa diartikan juga seperti cairan yang kurang baik atau kurang bagus seperti itu kan. Jadi ketika di sini untuk diharapkan ketika manusia datang untuk melukat di sini untuk membersihkan hal-hal yang kurang baik dalam diri manusia tersebut ya. Entah itu dulunya sejarahnya, karena kan dekat dengan
pura dalam juga kan di sini kan, untuk melebur hal-hal yang biasanya kan kalau di Bali itu ada peran-peran sentral orang yang memandikan jenazah-jenazah kayak gitu, atau memandikan orang-orang meninggal seperti itu kan. Nah, orang-orang meninggal ini kan nggak langsung diaben hari itu juga, karena kan harus mencari dewasanya, terus mencari hari baiknya, terus kadang kan dalam membersihkan jenazah ini kan mungkin yang sebagai pembersih ini, orang-orang yang membersihkan ini mau nggak mau ya harus interaksi dengan kotoran-kotoran orang meninggal itu kan, membersihkannya atau cairan-cairan yang keluar itu. Jadi di sini juga bisa untuk sebagai tempat membersihkan energi-energi yang kurang baik lah ketika membersihkan mayat atau orang meninggal seperti itu kan. Jadi itulah yang sedikit Santi pelajarin. Jadi ketika kita membersihkan sesuatu hal, takutnya ada yang menempel dalam diri kita atau apa gitu kan. Jadi dileburlah untuk di sini. Nggak hanya itu sih, banyak juga, meskipun nggak hanya peran-peran orang yang memandikan jenazah atau apa, tapi kan orang ketika sakit atau apa bisa dilebur juga untuk di sini, untuk lunas, untuk kesembuhan. Karena apa? Karena kalau orang sakit itu kan pasti ada ada bagian hal-hal dalam dirinya yang kurang baik ya, yang memang harus dikeluarkan. Tidak hanya pengobatan peran medis saja, tapi secara niskala pun kita percaya untuk lunas kepada beliau seperti itu kan. Itu yang Santi pelajari. Nah, ketika Santi membaca beberapa rekomendasi ini dengan salah satu sugre untuk Ratu Pedande, Ida Pedande Gede Oka Nuabe, tepatnya di Griya Gede Nuabe Nyalian, bahwasanya di Pura Tirta Tadahu ini ada 9 mata air ya. Kalau mungkin di Bali juga kita bisa menyebutkan dari energi Dewata Nawasanga seperti itu kan. Jadi ada peran-peran beliau untuk di sini untuk sebagai mungkin secara miniaturnya Dewata Nawasanga ada di Pura Tirta Tadahu ini seperti itu kan. Nah, untuk jenis 9 tirta pelukatan ini kita bisa mempelajari bahwasanya yang pertama adalah Pura Tirta Betara Wisnu. Tirta Betara Wisnu ini juga bisa disebut dengan Tirta Kamandalu. Nah, Tirta Kamandalu ini untuk melebur kekotoran atau mala dalam diri manusia, tepatnya itu di empedu ya, di empedu. Jadi kalau memang ada yang sakit di bagian empedu dan atau apapun yang dirasakan manusia, bisa kita untuk fokus untuk lunas Tirta Kamandalu, yaitu tirta dari Betara Wisnu. Nah, untuk posisinya ini posisinya di bagian utara. Di bagian utara dan melingginya beliau itu kalau secara yang dipelajarin itu ada di Pura Ulun Danu seperti itu kan. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman ini untuk Santi menjelaskan dari jenis-jenis tirta yang ada di Pura Tirta Tadahu ini. Nah, untuk yang kedua adalah Tirta Betara Iswara. Tirta Betara Iswara itu bisa disebut juga dengan Tirta Maha Merta, yaitu untuk peleburan manusia untuk membersihkan jantung kita. Ya, untuk ada titik-titik bagian yang dalam diri manusia yang kita bisa bersihkan. Jadi itu tepatnya ada di jantung manusia, dan posisinya sama untuk di sini itu beristana di Pura Lempuyang Luhur. Jadi beliau untuk ini di istana di pura mana, ini di mana, dan perannya untuk membersihkan apa, itu ada titik-titik tirta yang untuk membersihkan bagian sentral-sentral yang ada di dalam diri manusia tersebut. Nah, untuk yang ketiga adalah Tirta Betara Siwa, yaitu yang bisa kita sebut dengan Tirta Amerta, yaitu untuk lebih jelasnya, lebih spesifiknya untuk Tirta Betara Siwa ini Tirta Amerta Sanjiwani. Jadi ini untuk penyucian di setiap sel dalam diri manusia. Jadi manusia ini kan terdiri dari ribuan bahkan ratusan ribu atau jutaan sel-sel yang untuk menempel dalam diri manusia, sehingga itu yang harus kita bersihkan secara niskala. Dan di sini mungkin juga kita bisa tahu beliau beristana di mana Kak Santi. Nah, beliau adalah beristana di Pura Besakih seperti itu.
Nah, lanjut lagi ada Tirta Betara Brahma. Mungkin kita bisa menyebutnya juga dengan Tirta Maha Pawitra, yaitu untuk menyucikan dalam diri manusia untuk bagian hati. Ya, untuk di bagian hati, ini posisinya ada di selatan dan beliau melinggih di Pura Andekase, ya, untuk tepatnya di Brahmaloka seperti itu. Nah, lanjut lagi untuk yang kelima yaitu Tirta Betara Mahadewa, yang kita bisa menyebutnya juga sebagai Tirta Kundalini. Jadi ini untuk mensucikan atau membersihkan untuk sentral manusia di ginjal, ya, di ginjal. Dan ini tempat beliau melinggihnya ada di Pura Batu Karu seperti itu kan. Itu yang poin pentingnya. Jadi bagaimana dalam diri manusia ini kita adalah bagian dari Buana Agung yang kita disebut sebagai Buana Alit. Jadi ada sebuah variabel-variabel bagian-bagian yang menyusun dalam diri kita seperti itu. Nah, terus yang keenam adalah Tirta Betara Mahasora, yaitu kita bisa menyebutnya juga dengan Tirta Sudomala. Sudomala atau untuk membersihkan paru-paru kita nih, agar kita bisa lebih fresh, lebih untuk menghirup oksigen kita bisa lebih baik, dan diberikan sebuah hal-hal untuk menghirup kekuatan-kekuatan. Kan setiap hari kita menghirup udara, menghirup oksigen, agar bisa menjadikan badan kita untuk lebih sehat seperti itu kan. Nah, ini untuk tempatnya ada di Tenggara, dan untuk melinggihnya ada di Pura Goa Lawah, ya. Pura Goa Lawah itu juga di Kelungkung seperti itu kan. Lanjut lagi, ini yang nomor 7 adalah Tirta Betara Rudra. Nah, ini juga disebut dengan Tirta Amarta Kala, yaitu untuk di bagian perut nih. Jadi kalau kita sakit perut atau apa, buat teman-teman nanti fokus untuk nunas kepada Dewa Rudra, agar kita untuk diberikan kesembuhan kepada beliau. Jadi kita untuk di sini juga ada pelukatannya. Terus dan di sini tempat beristananya itu di posisi barat daya, tepatnya di Pura Uluwatu. Ya, buat teman-teman untuk di Pura Uluwatu pernah Santi tayangkan di konten YouTube Santi Dharma Chandra seperti itu kan. Lanjut lagi, ini Tirta Betara Sangkara atau Tirta Mahaning. Tirta Mahaning ini adalah penyucian area limpa. Ini untuk posisinya di barat laut, yaitu kalau memang kita lihat itu beristana atau melinggihnya ada di Pura Puncak Wangu, ya, Puncak Mangu ya. Jadi untuk beristananya di Pura Puncak Mangu untuk membersihkan area limpa atau organ dalam yang ada dalam diri manusia tersebut. Nah, lanjut untuk yang terakhir adalah Tirta Betara Sambu atau Tirta Sunya Amarta, yaitu untuk membersihkan bagian tenggorokan manusia, ya kan. Jadi posisinya di timur laut, tepatnya untuk melindungi beliau ada di Pura Besakih seperti itu. Jadi itu yang untuk jenis-jenis tirta yang memang ada di sini juga. Jadi nggak hanya itu, karena di sini nanti Santi bisa tunjukkan, ya kan. Nanti kalau pas Santi explore, ya, di sini untuk areanya ada 5 untuk tempat ketirtaannya, jenis tirtanya. Terus yang di bawah 4 ini untuk biasanya untuk upacara ngaben fitriyatnya, ya. Jadi bagaimana kalau ada umat sedharma yang meninggal atau untuk kegiatan ngaben dan lain-lain, untuk lunas tirtanya ada di sini seperti itu kan. Jadi nama tirtanya itu tirta untuk pengentas. Nah, mungkin banyak yang tanya, kenapa sih kalau orang meninggal itu harus ada tirta pengentas seperti itu kan. Nah, ini tirta pengentas ini adalah sebagai jalan, sebagai media agar atman roh yang meninggal ini bisa menuju jalan kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa ini lebih dilancarkan seperti itu kan. Jadi menunjukkan jalan sebagai media, tirta ini sebagai media untuk menunjukkan jalan kepada sang atman untuk menuju ke kehidupan selanjutnya seperti itu. Itu fungsi dari tirta pengentas. Jadi untuk lunas tirta pengentas juga untuk mungkin di Kelungkung atau mungkin di desa ini biasanya untuk lunas tirtanya di sini seperti itu kan. Nah, ini juga Santi belajari tentang sumbernya dari sastra Lontar Padma Keling Parama Buya Rahasil. Itu untuk salah satu lontar yang Santi pelajari, bagaimana tentang letak-letak titik-titik sentral atau manfaat dari sebuah tirta itu.
Dan ada juga lontar Buddha kelapa cemeng, kecapi cemeng ya. Jadi yang Santi pelajari tentang lontar Buddha kecapi cemeng seperti itu kan. Itu sebagai sumber referensi bagaimana kita mempelajari untuk di area ini untuk sebagai referensi seperti itu. Dan mungkin untuk kalau bisa dilihat juga cukup magic juga sih. Nggak hanya itu ya. Mungkin ini ada hubungannya dengan tadi juga baru pertama ini ya. Tadi juga matur sama Pak Wayan. Pak Wayan ini kalau di sini ada sosok Dewi perempuan ya yang dominan di sini untuk energinya beliau. Dan itu bisa kita tarik untuk ada hubungannya dengan beliau yang melinggih di Pura Ulundanu ya. Ini mungkin ada hubungannya itu yang saya rasakan itu kan. Jadi buat teman-teman, untuk ini adalah salah satu rekomendasi Santi kalau teman-teman mau melukat nih, misal teman-teman dari Jakarta, Surabaya atau dari Bali sendiri yang ingin melukat dengan suasana yang berbeda, dengan suasana alam yang luar biasa, Santi rekomendasikan untuk di sini di Pura Tirta Tadah Uwo ini seperti itu kan. Baiklah, nanti Santi mau explore ada apa saja sih di sini, sosok apa aja di sini, nanti bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Hikmah. Gericik suaran toyani ring salagan batu sahase menyarangin tembang puniki desir angin yang menyisir nganyudang hati anggang swecani dani yang pramagawi tanwetan sani siyosan kenah titiang mulati nyadokang raga nunas ampura mulat sarira ngrikiring salagan batu ganahi suci batu tirta sujati sanjiwani. Baiklah pemirsa Santi Dharma Chandra, tadi Santi sudah melakukan explore untuk di area Pura Tadah Uwo. Jadi Santi sudah menjelaskan untuk apa saja tirta-tirta yang ada di sini, terus bagaimana untuk areanya, terus apa banjarnya apa dan lain-lain ya. Dan Santi juga sudah mengeksplor bagaimana akses jalannya ketika turun di area untuk di air terjunnya seperti itu. Nah, Kak Santi, ini ada sosok apa saja sih? Nah, mungkin teman-teman yang bisa melihat juga untuk secara hal niskala, yang Santi rasakan ini dominan seperti energi beliau seorang Dewi ya, untuk Dewi perempuan di area sini, di sekitar di belakangnya Santi ini, mungkin ini juga ada hubungannya dengan Pura Ulundanu juga untuk tempat pelukatan yang ada di Pura Tirta Tadah Uwo ini. Nah, terus pas waktu Santi tadi kan sempat di air terjunnya itu, tapi Santi belum bisa ngonten di sana karena suaranya cukup suara air terjunnya. Jadi nanti kalau nge-record atau syuting di sana takutnya kurang maksimal. Jadi sosok-sosok yang Santi lihat itu memang banyak sih. Kalau Wong Samar itu jelas banyak ya, kalau apalagi di aliran Tukat itu. Jadi kalau untuk Wong Samar sendiri itu ya seperti kehidupannya itu seperti manusia yang memang ya memasak, interaksi, ada juga perkumpulan Wong Samarnya sendiri. Dan mungkin sosoknya itu lebih ke telinganya mungkin lebih panjang dari manusia. Terus ini itu nggak ada lah kayak gininya, nggak. Itu yang pembedanya. Tapi untuk secara physically ya hampir sama sih dengan kehidupan manusianya untuk interaksinya dan lain-lain. Maka dari itu dimanapun tempat kita harus bisa menghormati karena mereka juga sama-sama ciptaan Tuhan ya. Jadi kita jangan jangan jumawa atau sombong kemanapun, itu jangan, karena kita di semesta ini, di Buana Agung ini, kita sebagai Buana Alit hidup kita nggak sendirian. Jadi
banyak ciptaan Tuhan yang kita memang hidup secara berdampingan seperti itu kan. Nah kalau untuk yang di bawah di bawah tadi juga ada Santi nggak tahu ya kalau di Bali itu nyebutnya apa, cuma seperti sosoknya nggak tinggi kayak segini lah, segini juga. Tapi face-nya itu face tua. Jadi mungkin yang berjenggot atau apa gitu kan. Nggak tahu ya itu nyebutnya apa. Cuma tadi tuh ada di pinggir-pinggir itu. Jadi memang lucu sih kalau menurut Santi. Maksudnya bukan bukan kayak nyeremin gitu enggak, tapi memang sosoknya apa ya? eh, lucu gitu. Jadi ada di sana kayak malu-malu gitu kalau pas Santi lewat tadi agak gini gitu. Itu terus untuk yang di bawah ini mungkin juga ada eh, sosok dua ular ya, tapi kayak sosok dua ular tapi saling mengikat mengikat bukan apa ya kayak saling berpelukan mungkin ya, itu untuk sosok ular yang besar juga. Terus juga eh, yang di bawah itu kayak memang banyak hewan-hewan secara niskala juga ya. Nah, sosok seperti apa ya nyebutnya nggak tahu ya apa namanya itu, mungkin dibilang kayak katak ya nggak katak juga kayak katak tapi besar ukurannya cukup besar. Terus eh, sosok-sosok tinggi itu ada di sana juga. eh, itu sih yang saya ingat. Dan mungkin ini juga yang sudah apa nanti Santi jelaskan bahwasanya di sini itu ya ada hubungannya dengan kerajaan Kelungkung zaman dulu ya, zaman dulu bagaimana para petapa itu luar biasa sih energinya karena beliau memang Santi itu salut kepada beliau yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi petapa-petapa ini memang sebagai apa ya bentuk energi, bentuk cahaya yang hidupnya itu memang untuk dipersembahkan untuk Tuhan gitu. Pertapa-pertapa di sini cukup banyak seperti itu. Itu sih, jadi cukup nggak satu sosok, dua sosok aja. Ya sosok yang serem-serem juga ada, tapi nggak apa-apa lah. Itu kan sebagai apa ya kita sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi dimanapun tempat diusahakan untuk lisan kita juga tetap terjaga, terus tidak berucap buruk juga sama orang atau apa. Jadi kalau memang lunas untuk di sini juga kita lunas untuk memang benar-benar ikhlas kepada beliau dan apa ya berniat untuk membersihkan diri secara lahir dan batin kita seperti ini agar misal kita ada sakit atau memang ada kegundahan hati. Jadi karena memang di atas tadi Santi juga udah berdoa untuk lunas kepada Dipura Dalam, kepada Ibu Dewi Durga, bahwasanya agar segala sesuatu yang memang memberatkan hidup Santi agar dilebur seperti itu kan. Jadi itulah Santi selalu lunas kepada beliau seperti itu. Jadi buat teman-teman rajin-rajinlah melukat, rajin-rajinlah untuk apa ya ke tempat-tempat spiritual. Even kita mungkin aku nggak tahu mantra Kak Santi, aku masih belum lancar sembahyangnya. Itu semuanya manusia berproses. Yang penting teman-teman tetap ingat, tetap eling kita sejatinya seperti apa. Apapun yang kita lakukan ya memang sudah jalan hidup beliau. Terima kasih sudah menonton channel Santi Dharma Chandra dan banyak hal yang memang apa ya Santi ucapkan terima kasih sebelumnya kepada masyarakat Bali khususnya yang Santi memang sangat merasa disayang ya untuk baik-baik apa di Bali ini. Santi seperti memiliki sebuah apa ya keluarga seperti itu karena semoga nanti suatu saat Santi berdoa sareng Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa bisa punya keluarga utuh di Bali. Banyak hal yang memang harus Santi tata dan banyak hal semoga bisa lebih semangat untuk bagaimana kita mewartakan Dharma karena kebutuhan spiritual manusia itu hal yang pokok, hal yang inti. Karena dengan itu kita bisa menjalani hidup, tujuan kita apa, esensi kita untuk lahir ke dunia apa. Terima kasih, tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra.
Terima kasih buat pemirsa Sandi Dharma Chandra. Ini tadi liputan untuk apa yang ada di Kelungkung, Bali, dan Santi ucapkan terima kasih atas undangannya. Jadi buat teman-teman atau teman-teman Sandi Dharma Chandra, jika memang ada tempat yang memang bisa kita publikasikan, kita wartakan, karena hal baik itu harus diberitahukan kepada siapapun atau ke publik. Karena apa? Karena mungkin oh ya di sini bisa apa sembahyang, bisa meditasi, dari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Itu tadi fungsi dari sebuah media, khususnya di media Santi Dharma Chandra. Nah, buat teman-teman nanti atau umat sedharma yang ingin mengundang Santi untuk explore di tempat-tempat, misal Kak Santi di Singaraja ada tempat melukat ini nih, Kak Santi ada acara pelebon nih, Kak Santi ada acara ngaben nih, Kak Santi ada acara pawiwahan, bisa nggak MC? Bisa banget gitu kan. Juga atau memang acara-acara karya-karya besar atau seperti pedalan, karya di setiap pura, itu nanti bisa banget untuk undang Santi Dharma Chandra agar apapun dari segi agama, budaya, terus adat juga di Bali itu apa ajek dan semangat seperti itu kan. Dan Santi juga mau mengucapkan bahwasanya hidup ini kita memiliki durasi waktu yang setiap kali Santi ulang-ulang di channel Santi Dharma Chandra, pergunakan waktu itu. Dan ketika kita kehilangan harapan hidup atau ketika kita kehilangan semangat hidup, percayalah bahwasanya rencana Tuhan, rencana sesuhunan, rencana leluhur itu tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Kita harus percaya sama beliau, sama Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, sama sesuhunan kita, Sugra, terus sama leluhur kita. Dan apapun orang mau bilang apa, ngejudge ini, kamu nanti gak bisa, kamu ini, kamu itu, percayalah hal itu tidak akan mempengaruhi hidup kalian. Yang penting kalian tetap menabung karma baik, karena sebaik-baik penolong kita adalah bagaimana kita setiap hari menabung karma baik, kita sembahyang, itulah pertolongan Tuhan yang nyata. Seperti itu kan. Jangan semangat, jangan menyerah, tetap semangat. Semoga kita banyak hal yang kita harus pelajari dalam hidup ini. Siapapun yang kita temui adalah guru kita. Siapapun yang kita temui harus kita hormati. Siapapun yang kita temui kita harus memberikan energi positif kepada mereka, karena itu kan. Jadi Santi sampaikan kepada teman-teman tetap semangat ya. Semoga yang sakit segera sembuh, yang sedang galau kembali ceria kembali. Terus apapun yang kita lakukan, kita niatkan kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Tetap semangat dan terima kasih. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Mari kita tutup dengan para Santi. Om Awi Genamastuna Musidam. Om Santi 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 Om.